Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah data XRD. Dan di part 1 ini saya akan fokuskan untuk menentukan fasa dan juga indeks nilai dengan menggunakan software Expert HighScore Plus. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload softwarenya dan juga sudah punya data XRD yang akan dianalisis. Oke, kita akan buka softwarenya. Ini tampilan awalnya. Dan kalau misalkan teman-teman baru pertama kali menggunakan HighScore Plus, kita perlu masukkan dulu database-nya. Kenapa? Karena HighScore Plus ini hanya punya 16 data saja kalau misalkan kita nggak masukin database-nya. Jadi kemungkinan kalau misalkan nanti teman langsung analisis, dan kemungkinan besarnya adalah tidak ditemukan kandidat karena hanya 16 yang mereka punya sebagai data. Dan mungkin saja gitu ya, senyawa yang ingin teman-teman analisis itu tidak ada dalam 16 itu. Jadi tidak muncul gitu ya sebagai kandidat. Jadi kita perlu masukin dulu database-nya. Nah, untuk gimana mencari database-nya? Teman-teman boleh klik pergi ke website Crystallography Open Database yang ini, kemudian klik yang What's New ya di sini. Dan di sini ada yang saran saya adalah teman-teman download yang paling terbaru. Boleh yang Oktober 2024 atau Mei 2024 ya. Misalkan ini nih. Nah, ini tinggal diklik aja, ini nanti akan terdownload. Cuman ini apa ya? Ukurannya 7,1 GB. Ini lumayan besar sekali dan butuh waktu juga untuk mendownload ini. Jadi pastikan waktunya juga cukup gitu ya untuk mendownload itu. Karena kelebihannya adalah kalau misalkan pilih yang terbaru berarti database-nya lebih banyak gitu ya, lebih banyak senyawa yang mungkin akan muncul gitu ya sebagai kandidat. Nah, kalau saya pilih yang ini, yang Oktober 2014. Ini 2,5. Ini juga sudah ratusan ribu ya, 200.000 sekian senyawa. Tapi kembali lagi, saran saya adalah pilih yang paling terbaru. Jadi database senyawanya juga lebih banyak gitu. Mungkin saja itu senyawa yang ingin teman-teman analisis. Ternyata kalau misalkan teman-teman download database-nya yang 2014 dan ternyata gak ada gitu ya, kurang cocok gitu ya, bisa saja gitu senyawanya itu ada di yang versi terbaru gitu dari database-nya. Jadi saran saya adalah download yang paling terbaru. Nah, kemudian kalau sudah, klik yang customize, terus manage database, dan di sini add high score database, lalu cari data COD-nya ya. Nah, kalau saya tadi setelah di-download itu saya pindahkan ke khusus folder COD di sini. Nah, yang ini kemudian open. Kalau udah open nanti akan muncul di sini. Jangan lupa untuk di checklist. Kalau udah kemudian oke. Oh ya, tadi bisa dilihat ya. Nih patternnya ada 290.276 pattern senyawa gitu. Udah cukup banyak gitu. Oke, kalau sudah kita boleh langsung lanjutkan tahapannya. Klik file, kemudian open. Dan masukkan data XRD-nya. Nah, ini data XRD yang saya punya dalam bentuk XRDML, kemudian open. Oke, nantinya tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita harus determine background-nya. Determine background-nya ya. Ke treatment, kemudian determine background. Nah, ini kita accept. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menentukan garis dasar atau baseline dari pola difraksi agar intensitas puncak yang diukurnya itu benar-benar berasal dari hamburan sampel, bukan dari
noise atau radiasi latar belakang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan peak atau puncak ya. Caranya dengan bisa manual, kalau manual pakai insert peak, terus nanti tinggal diklik-klik aja di titik-titik puncaknya, atau bisa otomatis, kita coba otomatis ya. Misalkan ini kita atur dulu 20 deh, 20. Kemudian search, nah ini dapat nih, ada sekitar yang 4, 5, 6, 7 puncak. Nah, tapi puncak yang ini tidak ikut, kita tidak terbawa. Kita coba perkecil lagi, misalkan jadi 15, search. Nah, ini jadi ikut nih. Oke, coba kita perkecil lagi, 10 misal. Oke, udah aja. Set. Nah, sini ada 8 puncak. 8 puncak, setelah itu, nah tapi di sini HKL-nya belum ketemu kan ya. Nah, kemudian kita jangan langsung analisis dan mencari fasanya, jangan. Tapi kita perlu fitkan dulu si profilnya gitu ya. Dengan profile fit, terus fit profile, kemudian klik aja. Nah, proses ini akan berlangsung ya, tunggu aja. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk memastikan setiap posisi, lebar, bentuk, dan dari apa ya, dari data kita itu terdeskripsi dengan baik, sehingga hasilnya bisa lebih akurat gitu. Nah, baru setelah ini kita analisis ya, cari fasanya. Search and match, lalu execute. Nah, kalau misalkan teman-teman baru menggunakan high score, kemungkinan itu nanti bakal terchecklist di none ini. Nah, ini kita perlu ganti ke restriction set. Kenapa? Karena restriksi ini berfungsi seperti filter pencarian ya. Jadi fungsinya itu adalah menyaring fasa dari database agar hasilnya itu bisa lebih relevan, lebih cepat, dan lebih akurat dengan karakteristik sampel yang kita analisis. Nah, terlebih kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih komposisi kimia dari sampelnya, misalkan dari hasil XRF atau TDS gitu, si software ini bisa mencari, jadi dipersempit gitu ya, hanya mencari fasa yang mengandung elemen yang sudah ditentukan saja gitu, jadi bisa lebih cepat juga pencariannya. Ini kita edit dulu. Nah, apa sih arti dari warna-warna ini? Warna hijau itu artinya sampel mengandung gitu ya. Pasti elemen unsur ini pasti ada dalam sampel gitu ya. Misalkan nih, saya ZN dan O saya beri warna hijau, artinya fasa yang mengandung ZN dan O itu nantinya akan muncul nih sebagai kandidat gitu. Kalau biru itu elemen yang mungkin ada dalam sampel. Terus merah itu pasti tidak ada. Kalau misalkan kita klik AU di sini, terus warna merah, nah software tidak akan menampilkan fasa yang mengandung emas karena kita sudah merahkan emas. Gitu. Jadi tidak akan dimunculkan sebagai kandidat. Nah, untuk yang abu-abu adalah sampel unsur atau elemen yang kita nggak tahu. Jadi yang netral kita biarkan aja. Kemudian oke. Nah, terus load dan search. Nah, ini kita tunggu. Oke, dia udah dapet. Nah, paling pertama kemungkinannya adalah zinc side gitu. Dan scale vektornya bahkan 1 gitu ya. Oke, saya pilih yang nomor 1 aja. Ini kita klik double klik kemudian drag ke atas. Oke. Nah, kalau ingin membandingkan sampel dengan reference ya yang sudah kita pilih, teman-teman boleh klik pattern. Nah, ini lihat, yang merah adalah sampel kita, yang biru adalah referensinya. Bahkan posisi peak-nya ini sama banget gitu ya. Ini jadi sangat ya terbukti dengan scale vektornya juga bagus gitu ya, 1.
mendekati. Jadi pilih yang scale faktornya itu mendekati 1, ya. Nah, terus, oke, kita balikin lagi ke analisis. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ingin mengetahui fasanya, maka sudah selesai gitu ya, sampai sini. Sampai kita menentukan fasa. Ternyata dari pola difraksi ini, senyawanya adalah zinc side gitu. Jadi kita bisa klik ya di reference. Nah, sini ada reference code-nya. Terus nama mineralnya adalah zinc side. Terus ini chemical formulanya atau rumus molekulnya. Terus ini adalah kristal sistemnya, space groupnya, di parameternya. Terus apa lagi ya? Oh ini COD database ini kita boleh kok karena kita perlukan nanti. Nah, ini adalah pick list-nya, ini HKL-nya tapi dari reference. Seharusnya sama ya dengan punya kita, cuman kita pengen menentukan sendiri gitu ya, mengukur lagi di high score bagaimana caranya. Oke. Nah, ini kita lihat dulu nih pick list-nya nih. HKL-nya belum terisi karena kita belum melakukan tahapan refinement. Nah, jadi oke, kita ini dulu deh. Tadi kan kita udah copy COD-nya ya, nomor COD-nya. Nah, sekarang kita pergi ke website yang tadi, Crystallography Open Database, kemudian klik yang search. Nah, terus nomor COD-nya kita tempel yang tadi, terus search aja. Nah, yang ini yang chief-nya, kita klik, kita download, ya udah terdownload. Terus kita balik lagi ke export, terus klik file, terus insert, dan masukkan chief yang tadi. Oke, udah masuk ya refinement controlnya. Nah, udah dicek juga. Selanjutnya kita akan lakukan tahapan refill refinement. Nah, apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk mencocokkan pola difraksi yang dihitung secara teoritis dengan pola difraksi yang terukur secara matematis. Jadi, kalau menentukan tadi ya, hanya menentukan fasa itu artinya kita hanya pengen tahu senyawanya ini apa gitu ya dari pola difraksi dan dicocokkan dengan reference gitu ya. Nah, tapi kalau pengen tahu seberapa cocok gitu ya data reference dengan sampel kita, maka kita harus lakukan proses refill refinement ini. Oke, kita lakukan. Oke, udah. Nah, kita boleh lakukan 2 kali ya untuk memastikan prosesnya itu benar-benar selesai. Oke, udah. Terus kita boleh balik lagi nih ke pick list-nya. Nah, data HKL-nya udah terisi gitu ya. Bahannya juga oke. Nah, sudah selesai teman-teman, kita sudah menentukan fasa, sudah menentukan indeks Miller juga. Nah, untuk menyimpannya, teman-teman boleh klik report, kemudian create Word report. Nah, ini bisa, kalau yang edit report ini sesuai dengan, disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan teman-teman pengen masukin layout Anchor Scan Report, nah boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa, gitu. Jadi disesuaikan aja butuhnya apa. Nah, kalau saya sudah buat ya, yang saya, yang untitled ini. Jadi si reportnya itu ditampilkannya ke Word. Kita tunggu. Nah, ini. Seperti ini tampilannya. Ini pick list-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini parameternya ya. Oke, kita bisa lihat nih, ini parameternya. Kalau yang reference, berapa? Harusnya sama ya, nggak berbeda jauh gitu. Nih ya, 3,249 sama 5,2040. Oke, kita lihat yang diukur. Nah, nih, tidak berbeda jauh ya. Memang seharusnya seperti itu.
Oke, nah teman-teman, untuk tutorial menentukan fase dan indeks nilainya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.